Baik Bapak dan Ibu, kiranya sebelum narasumber memaparkan untuk materinya, boleh Bunda bacakan biodata beliau. Nama lengkapnya adalah Hajah Dr. Setiorini Irianti, spesialis kandungan atau SPOG, SUP SP, KMM, KFM, dan beliau tinggal di Batu Nunggal, Bandung, satu kota dengan Bunda sekarang ini. Beliau lahir di Sorong 9 Januari 1968 dan latar belakang pendidikan beliau adalah spesialis obstetri ginekologi S1 Unpad tahun 2002 dan konsultan feto maternal S2 Unpad tahun 2006 dan tahun 2020 beliau mendapatkan gelar doktor S3 Unpad. Beliau adalah Hajah Dokter Setiorini Dokter Setiorini Irianti SPOGK. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai ya mungkin seluk-beluk lah ya tentang kesehatan organ reproduksi wanita. Jadi outline-nya, anatominya bagaimana. Kemudian saya memang menyinggung juga tentang HPO aksis alias hubungan otak dengan ovarium atau indung telur, kemudian tuba atau saluran telur, rahim, kemudian ke vagina, ya. Jadi kita nanti akan coba. Ini sebenarnya slide-nya saya juga bingung ya. Tadi saya bilang sama Pak Aji saya masukin ada 50, tapi saya kira saya coba cepat aja ya supaya nanti ibu dan bapak tidak terlanjur ngantuk gitu ya. Dan mungkin juga bisa lebih banyak Terima kasih. diskusi ya. Baik. Jadi ini sudah pernah kita sampaikan bahwa sebenarnya kesehatan organ reproduksi wanita itu adalah bagian dari kesehatan tubuh ya. Jadi kita semua baik laki-laki maupun wanita kan diberi amanah oleh Allah tubuh yang sempurna ya. Jadi ciptaan Allah yang terbaik, makhluk yang terbaik adalah manusia. Nah, untuk hal ini tentu saja untuk merawat ini kita butuh adanya self care, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kesehatan sendiri, menjaga kesehatan, mencegah penyakit, kemudian menemukan sedini mungkin keluhan-keluhan yang mungkin kalau dibiarkan bisa berlanjut pada penyakit yang serius. Nah, mungkin sekilas saya sampaikan bahwa penyakit itu ada ada beberapa jenis ya. Pertama adalah penyakit akibat cacat bawaan. Jadi dari awal, dari sejak lahir sudah ada kelainan. Kemudian yang kedua adalah kelainan pada masa perkembangan. Kemudian yang ketiga adanya infeksi. Ya, infeksi itu ada yang infeksi yang akut ya atau yang menahun atau kronis. Kemudian ada tumor dan ada kanker yang mungkin sudah tahu semua ya. Lalu infeksi, saya ingin menggarisbawahi infeksi itu ada juga yang sifatnya disebabkan oleh perawatan kesehatan yang kurang baik, ya misalnya maaf kalau eh, kita misalnya sering bolak-balik ke kamar mandi, kemudian kita hanya menyiram saja area kewanitaan tanpa membersihkan dengan baik, ya, itu bisa jadi ada mungkin kotoran-kotoran yang tidak terbersihkan dan jangan lupa Bunda, ya, kalau sudah pipis itu harus menyekanya dengan tisu atau dengan anduk sampai kering. Karena kalau basah itu juga nanti bisa menyebabkan atau mengundang jamur. Lalu ada juga, ya masih dari itu yang pertama dari kebiasaan ya. Yang kedua adalah ya infeksi yang timbul karena mohon maaf ketika berhubungan suami istri misalnya salah satu mempunyai penyakit menular yang akhirnya menularkan. Nah, itu yang
Saya kira mudah-mudahan kita tidak pernah mengalaminya. Jadi, saya akan batasi apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana upaya kita melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, melakukan upaya-upaya merawat kesehatan organ reproduksi kita, dan seandainya nanti sesudah kita coba ditangani dengan hal-hal yang sifatnya sederhana atau pencegahan, tapi masih berlanjut, itu harus lanjutkan dengan pemeriksaan ke dokter ya. Saya kira itu yang harus dipahami dulu gitu. Selanjutnya ini adalah organ reproduksi, bisa kita lihat di sini dibagi menjadi internal atau bagian dalam dan eksternal. Jadi yang bagian dalam itu tadi ini ya, ini rahim yang ibu hamil ya, ini rahim. Kemudian tadi ada di sini ada indung telur, ada saluran telur dan ini adalah leher rahim atau serviks. Ini yang namanya internal. Sedangkan eksternal yang ada di luar yaitu daerah kemaluan bagian luar, bibir kemaluan dan sekitarnya. Jadi ini ya, yang di dalam itu ini dua ini kursor saya kelihatan nggak? Saya, Lihat, dokter. ya, jadi ini kita mengenalkan kembali yang dalam ini nggak kelihatan dari luar nggak ya. Jadi kita tidak tahu karena tertutup di dalam tubuh kita. Kemudian ada vagina juga yang kita tidak akan bisa melihat dari luar kecuali bagian pintunya ya. Ya, sedangkan ini di bawah adalah organ kewanitaan. Nah, saya mohon maaf memperlihatkan organ ini maksudnya agar kita semua paham ketika kita mencebok atau membersihkan area kewanitaan ini tidak boleh lupa untuk juga membersihkan sela-selanya. Ya, maaf. Makanya untuk wanita beda dengan laki-laki perawatannya. Kalau laki-laki kan nggak susah ya. Dia menonjol jadi nggak susah. Sedangkan wanita tuh tersembunyi. Jadi ketika membersihkan harus agak diusap sela-selanya. Hanya saja yang bagian tengah ini kan daerah himen atau daerah apa namanya selaput darah itu ya kalau untuk Hidup lebih tenang ketika punya bisnis yang fleksibel. Dengan Yertia, kamu bisa kerjakan kapanpun dan dimanapun. Dari modal kecil, kamu bisa dapat penghasilan yang luar biasa. Join sekarang di 087736367367 wanita yang belum menikah jangan dimasuk-masukin tangan, nggak boleh. Yang bagian tengah ini ya. Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang kita tetap juga harus meraba dengan pelan-pelannya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini HPO aksis ya, bukan G sebenarnya. HPO aksis ini bisa kita lihat di sini. Jadi fungsi alat reproduksi wanita itu merupakan satu sistem yang sangat rumit, mulai dari bagian di otak sini ya, di otak, kemudian di bawah otak itu ada hipofisis ya, ini ada kelenjar khusus di bawah otak, kemudian terhubung dengan tadi indung telur dan kemudian ke bawah baru dia berefek ke haid, kemudian ke hamil. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa seandainya seorang wanita mempunyai stres yang cukup berat, apapun stresnya, stres urusan pekerjaan, stres urusan rumah, dan lain-lain, maka stres ini akan menyebabkan keluarnya hormon stres. Hormon stres ini dihasilkannya kan ya di otak ini ya. Nah, di otak ini kemudian si hormon stres itu menyebabkan terhambatnya produksi ini hormon GnRH ya. Jadi ini adalah hormon yang dikeluarkan dari hipotalamus bagian di otak yang harusnya dia merangsang terbentuknya dua hormon ya yang nanti merangsang indung telur untuk mengeluarkan hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron.
kalau seorang wanita kemudian mengalami gangguan hormon sehingga tidak terbentuk estrogen ini, maka siklus haidnya akan terganggu. Seperti itu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa sehatnya fungsi reproduksi ini tidak lepas dari tadi fungsi otak, jangan sampai terlalu stres, kemudian juga dari nutrisi juga, karena bahan baku hormon adalah kolesterol, ya. Jadi kolesterol yang mana? Kolesterol yang baik, yaitu lemak hewan, kemudian zaitun, ya, minyak zaitun, minyak kelapa. Jadi justru sebagai wanita kita harus tahu jangan terlalu takut sama kolesterol. Jadi kolesterol itu ada dua macam soalnya. Ada yang sehat, ada kolesterol yang tidak sehat. Yang kolesterol yang sehat contohnya minyak zaitun tadi ya. Kemudian minyak kelapa atau VCO atau minyak kelapa untuk sedikit menggoreng. Dan kemudian lemak hewan dan dari bahan dari protein hewani. Sedangkan yang lemak yang jelek misalnya adalah minyak goreng, kemudian lemak-lemak atau minyak-minyak yang kurang baik seperti minyak yang berasal dari biji-bijian. Misalnya minyak sawit, minyak biji matahari, minyak kacang, ya, seperti itu ya. Jadi kita mulai harus belajar bahwa agar kita sehat, maka kita harus tahu makanan mana yang harus kita pilih, mana yang harus dihindari. Dan lemak yang baik juga salah satunya adalah alpukat. Alpukat itu adalah buah yang paling bagus untuk membantu hormon juga ya. Baik, nah ini ya saya mengulang lagi di sini. Tadi yang saya ceritakan antara hubungan dari hipotalamus ini ya di otak, kemudian menghasilkan hormon-hormon ini, dan ini adalah dari apa yang dihasilkan di otak langsung berhubungan dengan fungsi di sini, di indung telur ya. Nah, indung telur ini dia penting sekali untuk melepaskan sel telur yang siap dibuahi, Bunda. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri kok bertahun-tahun tidak bisa hamil, biasanya kita harus memeriksa kesehatan fungsi reproduksinya, baik dari daerah otaknya, apakah ada masalah misalnya ya, kemudian juga apakah ada stres yang berat, kemudian kita juga harus mengecek adanya fungsi ovarium atau indung telur yang sehat, ini saluran telur nih, lalu rahimnya, misalnya apakah rahimnya itu ada miom, misalnya, atau adenomiosis atau tumor-tumor di daerah rahim, atau ada kelainan bentuk rahim. Kemudian juga kita harus mencari tahu apakah si saluran telur ini tersumbat atau tidak. Mohon maaf tadi kemarin saya sudah sampaikan pada Pak Aji bahwa kali ini saya bicaranya jadi ngaruh ke ini ya, ke arah eh, fungsi reproduksi yang kaitannya dengan ovarium dan saluran telur. Mengapa? Karena di dalam pembahasan NIRTI itu ada bicara tentang memperlancar haid, gitu ya. Nah, jadi haid itu untuk bisa lancar banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Maka ada kemungkinan nanti kita akan bahas mengapa misalnya kok pemakai nirti merasakan bisa jadi lancar gitu. Maaf ya, nirti feminin ya, bukan nirti. Jadi feminin soup maksudnya ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kita bicara tentang organ reproduksi, sekarang kita bicara tentang mikrobiota. Jadi tubuh manusia ini setiap bagiannya itu sebenarnya ada bakteri baik yang istilahnya mikrobiota. Dan mikrobiota ini menyertai manusia sejak dia lahir dari rahim ibu sampai dia wafat. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa bayi yang lahir dengan cara normal, lahir tanpa sesar gitu ya, itu memiliki kadar mikrobiota atau bakteri baik yang lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang
lahir dengan sesar. Mengapa? Karena ketika ini saya lihatkan gambarnya ya. Di sini kan bayi ya di dalam rahim dia nanti keluar melalui jalan lahir. Nah, di dalam jalan lahirnya ada lendirnya kan, ada lendir vagina, kemudian masuk ke sini ke dalam vagina, kemudian keluar dari vulva. Si bayi itu kontak dengan lendir di daerah rahim dan vagina yang ternyata daerah itu kaya normalnya kaya dengan bakteri baik yang namanya lactobacillus ya. Jadi bayi itu sambil lewat ke bawah ke jalan lahir dia tuh seperti eh, menjilat atau keminum juga gitu. Ya, nah begitu dia lahir maka ada istilahnya si bayi itu harus ditempelkan di dada ibu. Lalu dia akan bergerak ke payudara. Nah dia akan menjilati itu eh, bakteri baiknya. Nah sedangkan kalau bayinya lahir dengan sesar, dia tidak melalui jalan lahir, dia langsung keluar ke kulit. Nah, di situ makanya. Nah, nanti ini berefek ke kehidupannya yang akan datang. Nah, tugas kita agar daerah kewanitaan kita itu sehat, harus mengupayakan agar bakteri baik lebih banyak dari bakteri yang tidak baik. Apa saja yang bisa menyebabkan bakteri baik di kita itu berubah? Jadi ini ya, dari di sini ada, saya sebenarnya sudah share ke Pak Aji, jadi ini bisa dibaca bahwa pH normal, pH itu adalah keasaman, itu harus 3,5 sampai 4,7. Tapi tergantung usia, ini bisa berubah-ubah. Di sini kita lihat bahwa pada saat seorang wanita atau gadis belum sampai mens, itu dia masih 7, masih seperti netral pH-nya. Ketika masuk masa haid atau masa balik, nah ini menjadi 3,8 sampai 4,4. Mengapa? Karena dia harus mulai menjaga jangan sampai ketika haid kan sudah mulai keluar darah sehingga ada hubungan antara bagian dalam dari vagina dengan dunia luar melalui keluarnya darah tadi. Nah, jadi udah langsung dijaga tuh. Allah tuh luar biasa menjaga dengan bakteri-bakteri baik. Yang terbanyak adalah lactobacillus dan dia menghasilkan keasaman yang tinggi. Nah, sudah misalnya seorang wanita itu mengalami menopause, maka di sini akan menjadi tidak asam lagi ya. Jadi antara 6,5 sampai 7 ya. Nah, tapi kalau dia mendapatkan tambahan terapi hormon, dia bisa mendekati seperti dalam kondisi masih haid. Nah, ini ya tadi saya sebutkan lactobacillus atau pobium ini semua adalah hal-hal yang baik, sedangkan yang nggak normal atau yang sudah tidak baik adalah seperti Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Jadi kalau misalnya seorang wanita tersebut bisa menjaga pola makannya, nah pola makan tadi belum saya katakan, pola makan itu seperti apa sih? Pola makannya harus tidak boleh terlalu banyak gula. Gula dalam bentuk gula merah, gula putih, atau segala macam yang manis, atau dari tepung-tepungan, atau dari es krim, atau buah-buahan yang terlalu manis harus dihindari. Karena dia hanya akan memancing datangnya bakteri. Nah ini ya, tadi mikrobiota sudah. Sekarang komposisi di sini lihat ya bahwa memang harusnya itu lactobacillus itu tadi ya yang harusnya banyak. Nah, terus selain infeksi vagina, efek negatif lain dari gangguan mikrobiom adalah bakteri dapat mengubah respon imun bawaan dan barrier epitel vagina. Jadi di sini ya, terus kita juga tahu bahwa Allah menciptakan vagina itu di antara di depannya adalah saluran kencing, di belakangnya adalah saluran pembuangan air besar kan. Jadi kan harusnya vagina ini dalam kondisi yang bersih ya. Apalagi pada saat sedang hamil ya, karena nanti prosesnya kalau misalnya ketika istinja atau ketika membersihkan eh, dua dua lubang depan dan belakang ini tidak benar, maka bisa jadi vagina kita eh,
terkontaminasi oleh bakteri dari anus, ya, E. coli, atau dari tempat pipis gitu. Itulah yang harus diperhatikan. Tapi memang luar biasa sekali ya. Rahim yang sifatnya harus steril, dia adalah tempat berkembangnya bayi dari mulai tadinya tidak terlihat sampai berbentuk bayi yang siap hidup di luar, berada di tempat yang sangat nyaman, sangat aman, yaitu rahim, tapi diapit oleh dua tempat yang tidak bersih, maksud saya, ya. Itu juga hal yang sangat luar biasa sebetulnya. Nah, ini peran mikrobiota itu apa saja? Satu, memproduksi asam laktat yang menyebabkan vagina menjadi asam sehingga tidak bisa mudah dimasuki kuman, ya. Kemudian hasil senyawanya adalah H2O2 yang merupakan zat antibakteri membunuh bakteri asing, virus, jamur. Terus dia juga sebagai barrier atau penahan mempersulit bakteri untuk menempel di dinding vagina. Juga Lactobacillus ini mempercepat pembaruan sel epitel sehingga tidak mudah, jadi kayak licin, nggak bisa nempel si bakteri itu. Yang keempat, menghasilkan lendir, ya. Ini juga lendir manfaatnya banyak sekali. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi ini banyak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ada pengaruh makanan jelas tadi ya. Ini etnis, kemudian diet itu tadi ya. Diet yang makanan yang tinggi protein hewani, tinggi serat, sedikit gula dan tepung, itu sangat ideal. Apalagi kalau ibu-ibu sekalian sekali-kali menyempatkan mengkonsumsi makanan yang difermentasi ya. Seperti contohnya seperti kimchi ya kalau dari Korea. Kalau di kita mungkin seperti tempe ya, atau oncom, tapi jangan terlalu banyak. Dan oncomnya jangan tempe brongkrek. Jadi tempe jangan tempe brongkrek ya Bu ya. Tapi tempe yang putih gitu ya. Kemudian oncomnya juga nggak boleh yang sudah hitam ya, karena itu biasanya mengandung racun aflatoksin. Di sini tadi sudah sampaikan masalah stres ya. Stres itu pengaruhnya banyak sekali negatif ya. Terus masalah merokok. Nah, yang merokok ini sebenarnya bukan hanya merokok yang aktif, tapi merokok pasif juga berbahaya. Yang berikutnya tadi usia sudah dibahas bahwa dengan bertambahnya usia biasanya pH-nya menjadi lebih netral ya, dia tidak asam lagi. Siklus menstruasi sudah disampaikan dan kontrasepsi. Jadi ada alat-alat kontrasepsi yang bisa menyebabkan perubahan pH dalam vagina. Oke. Hidup lebih tenang ketika punya bisnis yang fleksibel. Dengan Yertia, kamu bisa kerjakan kapanpun dan dimanapun. Dari modal kecil, kamu bisa dapat penghasilan yang luar biasa. Join sekarang di 087736367374. Kemudian selanjutnya ini perubahan ya tadi dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, dan premenopause. Ini gambarnya. Ya, ini saya kira bisa kita lewati. Nah, ini yang namanya vaginal dysbiosis itu apa? Jadi normalnya kan dalam kondisi sehat itu bisa kita lihat di sini. Maaf. Ada gambaran ya neraca. Jadi neracanya normalnya harusnya lactobacillusnya lebih banyak. Jadi dia neracanya harusnya ke lactobacillus. Tapi kalau ada hal-hal yang menyebabkan perubahan suasana di situ, contohnya tadi seperti pola makan, perawatan yang tidak baik, maka lactobacillus ini atau misalnya penggunaan dosing. Dosing itu kayak dibilas, sering-sering dibilas pakai zat-zat antiseptik, itu nggak bagus Bunda ya. Jadi itu nanti akan menyebabkan matinya bakteri baik sehingga akhirnya bakterinya yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan bakteri baik. Nah, kondisi ini namanya
disbiosis. Jadi belum sampai ke jatuh ke penyakit, tapi sudah tidak seimbang. Bisa kita lihat di sini, contohnya vagina normal gambarannya seperti ini yang disbiosis. Oke, loh kenapa nggak mau ya? Slide berikutnya. Nah, tadi ini ya, karena faktor stres, sistem imun yang berubah, lifestyle sudah disebutkan. Nah, kemudian gejalanya jadi apa? Biasanya mulai ada keputihan, kadang-kadang jadi keluar cairan berbau, gatal, dan nyeri di daerah bibir kemaluan. Jadi ini yang mulai ke abnormal. Kadang-kadang dia juga tidak ada gejala, tergantung dari berapa banyak bakteri yang tidak baiknya. Ini penyakitnya ini banyak sekali ya. Infeksi yaitu bakteri kandidosis, ini kandidiasis adalah jamur, UTI itu infeksi saluran kencing, sampai ke radang panggul. Bisa juga menyebabkan infertil. Mengapa jadi infertil? Karena ketika ibu tersebut mengalami infeksi, contoh ya, misalnya keputihan lama, kemudian tidak diobati, akibatnya infeksinya naik dari vagina, naik sampai ke rahim. Dari rahim naik sampai ke saluran telurnya mengalami sumbatan sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma. Bisa juga sebagai komplikasi dari kehamilan, misalnya lahir prematur ya karena ketuban pecah sebelum waktunya atau misalnya keguguran. Nah, ini dosing ya. Dosing ini sini adalah apa namanya pembilasan. Jadi di sini diperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara pembilasan vagina dengan vagina dysbiosis. Ya, ini juga sama ya. Nah, ini untuk kebersihan, saya kira kita harus berusaha memahami apa yang harus dilakukan. Nah, kalau dosing tadi membilas dengan cairan antiseptik, maaf ya, misalnya saya mohon maaf kalau menyebutkan ya, antiseptik kan banyak ya, misalnya betadin atau apa. Nah, itu kan kadang-kadang supaya bersih disemprot pakai betadin, padahal bukan hal yang baik. Karena kalau menyemprot dengan betadin terus-menerus misalnya akan menyebabkan bakteri baiknya mati. Ini sudah jelas berhubungan dengan terjadinya bakterial vaginosis, radang panggul, persalinan prematur, sampai tidak mendapatkan anak. Jadi ini adalah hal yang harus dihindari, ya. Jadi jangan sampai selalu pakai disemprot ya. Misalnya karena supaya wangi atau misalnya ketika sesudah menstruasi atau hubungan seksual ya. Ini rekomendasinya, ini yang harus dilakukan. Yang disarankan menggunakan sedikit sabun atau air untuk membersihkan vulva. Kemudian bersihkan vulva hanya sekali sehari. Jadi maksudnya tadi ya bahwa kita kan sibuk, tapi untuk sampai membersihkan sampai diusap-usap ke dalam itu pada saat mandi saja ya. Kemudian menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun atau sutra yang longgar dan bisa menyerap keringat. Jadi tidak boleh menggunakan yang ketat. Lalu kalau bisa tidur itu tidak menggunakan pakaian dalam, maksudnya misalnya atau pakaian dalam yang ketat supaya bisa bernafas ya area dalamnya. Kemudian menggunakan pakaian dalam warna terang atau warna gelap karena bisa alergi. Nah, ini yang tidak disarankan itu menggunakan spons ya untuk membersihkan. Jadi membersihkannya pakai tangan saja diusap dengan lembut. Kemudian ini ya pakaian ketat, penggunaan sabun, shower gel. Ini kita bicara yang umumnya. Mengapa? Karena sabun di luaran itu ada yang mengandung soda kaustik, yaitu malah jadi menyebabkan mengiritasi daerah kewanitaan. Terus ini juga panty liner nggak boleh dipakai secara rutin. Antiseptik juga tidak baik. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana Nirti mengeluarkan produk yang sangat aman dan sesuai dengan apa yang diharapkan di sini. Tidak
tidak mengandung apa yang dilarang ini. Jadi ini ya, yoga harus menghindari bahan-bahan iritan. Kemudian sabunnya antara 4,2 sampai 5,6 pH-nya. Jadi ini sudah, ganti pakaian dalam sesering mungkin. Nah, jangan terlalu sering juga pakai parfum atau deodoran ya. Menurut saya sih nggak perlu, kalau bersih biasanya tidak akan berbau. Lalu ini juga ya sama, sebelum sudah berhubungan bersihkan gitu ya. Mencukur bulu kemaluan juga sebenarnya sekarang tidak harus selalu bersih ya. Cukup dirapihkan saja. Sedangkan yang ini yang tidak boleh adalah menggunakan sabun dengan pH basa di atas 7. Docing, pakaian ketat, pakai talek itu juga nggak bagus. Sekarang bayi-bayi tidak disarankan menggunakan talek ya. Ini adalah macam-macam kuman yang seharusnya tidak ada. Karena yang harusnya ada tadi kan golongan lactobacillus. Nah, ini untuk pencegahan atau upaya-upaya yang membantu adalah harus menggunakan vitamin C cukup banyak supaya urinnya asam. Saya terus terang sangat terbantu dengan Nirti ini. Karena sebagai dokter kandungan, saya sering kali ini bertemu dengan pasien yang hamil dan menggunakan perawatan yang glowing. Alat reproduksi wanita itu lebih rumit daripada laki-laki dan kompleks, tetapi kalau dilakukan perawatan dengan baik, insya Allah tidak akan menyebabkan masalah. Kembali menyambung kalau pada saat menstruasi. Nah, apakah memang setiap ganti pembalut itu kita boleh mempergunakan feminim care soap nih, Dok? Karena biar lebih steril, lebih enak, lebih semriwing gitu kan, Dok?